Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adam Surahman, Muhammad Aldi, Muhammad Iza, dan Sabita Mahesa Amandani dari jurusan Teknik Industri Universitas Diponegoro. Kami ingin membahas mengenai supply chain management dari dua produsen bahan bakar di Indonesia, yaitu Pertamina dan juga Shell. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, pertama-tama saya akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu konsep dari supply chain management. Supply chain management adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja. Sementara, supply chain management adalah suatu rangkaian dari proses pengolahan, pemasok, dan pelanggan. Sistem ini muncul sebagai fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen sesuai bisnis. Supply chain management untuk produk mengenai terkait supplier, manufaktur, retail, hingga customer, dari aliran fisik hingga aliran keuangan. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pertama, mengenai supply chain management dari PT Pertamina Persero. Sekilas singkat dari perjalanan PT Pertamina Persero, sejarah mencatat bahwa eksistensi Pertamina dibangun sejak sekitar 1950-an, ketika pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. Kemudian, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina, pada tanggal 10 Desember 1957 yang hingga kini diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina. Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara pada 20 Agustus 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina, yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. PT Pertamina Persero memiliki berbagai macam produk olahan energi, yaitu bahan bakar minyak, liquefied petroleum, gas LPG, batu bara, dan lain-lain. Namun di sini kita akan membahas mengenai bahan bakar minyak saja untuk kendaraan bermotor. Berikut ini tampilan aliran fisik dari PT Pertamina Persero. Selanjutnya, masuk ke dalam tahapan supply chain management. Terdapat pencarian minyak bumi, penyaringan minyak, pengiriman minyak, bongkar muat minyak, pendistribusian minyak, dan terakhir adalah tahap penjualan minyak. Pertama-tama, tahap proses pencarian minyak bumi yang termasuk ke dalam bagian manufaktur terjadi di kilang pengeboran, biasanya terlibat dalam serangkaian kegiatan terkait eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak dan gas bumi. Beberapa kegiatan kunci yang mungkin dilakukan di kilang pengeboran Pertamina melibatkan eksplorasi dan pengeboran, produksi minyak dan gas, pengolahan dan pemurnian, manajemen lingkungan dan kesehatan, manajemen operasi, inovasi dan pengembangan teknologi, kepatuhan dan regulasi, kemitraan dan hubungan masyarakat. Lanjut ke proses penyaringan masih dalam tahap manufaktur. Proses penyaringan atau filtering minyak di fasilitas pengolahan minyak, termasuk yang dilakukan oleh Pertamina. Bagian kritis dari rantai produksi minyak, berikut adalah beberapa kegiatan yang mungkin terlibat dalam proses filtering minyak di kilang minyak, yaitu ada pemisahan minyak, descending, desalting, penghilangan zat adiktif, penyaringan kasar, penyaringan halus, pemisahan dan penyaringan lumpur, kontrol kualitas minyak. Masuk ke dalam tahap distribusi. Pengiriman minyak mentah dan produk hasil pengolahan dari Pertamina melibatkan serangkaian kegiatan logistik dan distribusi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari pengiriman minyak Pertamina: transportasi minyak mentah, distribusi produk hasil pengolahan, pempanan dan terminal, supply chain, penggawakan dan penanganan produk, dokumentasi dan kepatuhan regulasi, pelacakan dan monitoring. Langkah lanjutan dari proses distribusi terjadi bongkar muat minyak di pelabuhan, melibatkan serangkaian kegiatan yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik untuk memastikan proses berjalan lancar dengan aman. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dilakukan dalam proses bongkar muat minyak di pelabuhan, yaitu ada persiapan dokumen dan izin, kedatangan kapal, pemeriksaan keamanan, pemasangan peralatan bongkar muat, transfer bahan bakar, pengaturan posisi kapal, pengosongan tangki muatan, pengumpulan sampel, pemantauan lingkungan, penyimpanan dan distribusi, dan penyelesaian dokumen pembayaran. Masuk dalam pendistribusian ke SPBU serta konsumen, yaitu pendistribusian minyak melibatkan serangkaian langkah dan kegiatan untuk mengirim minyak dari fasilitas penyimpanan atau pelabuhan ke tempat tujuan akhir. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses pendistribusian minyak. Penyimpanan sementara, mulai mendistribusikan minyak, distribusi ke pabrik dan pusat penyimpanan, distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar, pemantauan dan keamanan, pemenuhan persyaratan regulasi. Pada akhirnya, nanti kita dapat memegang produk dari Pertamina ini di tempat-tempat SPBU sebagai bahan bakar dari kendaraan transportasi kita sehari-hari. Itulah
Tadi perjalanan dari supply chain manajemen PT Pertamina Persero. Selanjutnya akan kita bahas mengenai supply chain manajemen dari Shell. Oke, selanjutnya ada Shell yang didirikan oleh August Kessler pada tanggal 23 April 1907 dan memiliki 209 SPBU yang telah tersebar. Sejarah dari Shell, Royal Dutch Shell didirikan pada tahun 1907, meskipun demikian sejarahnya dimulai pada awal abad ke-19 dari sebuah toko kecil di London ketika keluarga Samuel menjual cangkang kerang laut. Saat ini Shell menjadi salah satu perusahaan energi terkemuka di dunia yang memperkerjakan sekitar 93.000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 70 negara. Kantor pusat kami ada di Den Haag, Belanda, dan kepala pejabat eksekutif dari Shell adalah Ben van Beurden. Perusahaan induk grup Shell sendiri adalah Royal Dutch Shell plc yang berbadan hukum di Inggris dan Wales. Strategi kami berupaya memperkuat posisi kami sebagai pemimpin dalam industri minyak sekaligus membantu memenuhi permintaan energi global dengan cara yang bertanggung jawab. Keselamatan dan tanggung jawab lingkungan dan sosial merupakan inti dari aktivitas kami dari Shell. Shell di Indonesia merupakan di bagian sektor hilir. Shell Indonesia melayani pangsa pasar bisnis dan pengendara bermotor. Shell Indonesia mengelola kegiatan bisnis yang meliputi pemasaran, perdagangan, pelumas secara langsung maupun melalui distributor-distributor yang telah ditunjuk. Shell Indonesia mencatat tonggak sejarah baru dengan diresmikannya SPBU Shell pertama di Karawaci, Tangerang. Shell merupakan perusahaan minyak internasional pertama yang terjun dalam bisnis retail BBM setelah 40 tahun. Di sektor hulu, Shell merupakan mitra strategis Inpex, operator masalah PSG yang meliputi lapangan gas abadi. Shell Indonesia memiliki lebih dari 300 karyawan. Yang kedua telah memiliki lebih dari 170 SPBU yang terletak di Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Yang ketiga ada memiliki satu pabrik pelumas di Marunda, Bekasi. Yang keempat ada memiliki satu terminal penyimpanan bahan bakar di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, bagaimana sih aliran fisik Shell bekerja? Nah, berikut ini adalah gambaran aliran fisik dari Shell sendiri. Lalu, masuk ke dalam tahapan supply chain management Shell, yang mana terdiri dari exploration, yang kedua development and extraction, yang ketiga ada manufacturing and energy production, yang keempat ada transport and trading, terlalu terakhir ada sales and marketing. Masuk ke topik pertama yaitu exploration. Perusahaan Shell mengeksplorasi minyak melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan produksi minyak. Sejarah Shell bermula dari pengeboran minyak di Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia Shell terintegrasi secara vertikal dan aktif di setiap tahap dalam industri minyak dan gas. Termasuk eksplorasi dan produksi mereka menggunakan teknologi AI dan telah menghabiskan sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat pada eksplorasi di Kutub Utara. Pada tahun 1910, Shell menemukan sumur minyak pertamanya di Malaysia dengan operasi di lebih dari 90 negara. Shell memproduksi sekitar 3,1 juta barel minyak tiap hari. Masuk yang kedua, ada development and extraction. Para penyuling dapat memproses 100% biofeed menjadi bahan bakar diesel terbarukan dan bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang menguntungkan dengan teknologi minyak nabati yang diolah dengan air atau hydrated banana oil atau HVO. Proses pemurnian terbarukan Shell. Desainnya mengacu pada pengalaman pemilik operator Shell selama 100 tahun dan keahlian organisasi tersebut dalam mengoptimalkan konfigurasi unit untuk peningkatan efisiensi energi dan pengurangan belanja modal. Yang ketiga ada manufacturing and energy production. Shell terlibat dalam berbagai aspek manufaktur dan produksi energi, termasuk energi terbarukan, energi angin, eksplorasi minyak dan gas, produksi, penghilangan, transportasi, distribusi, pemasaran, petrokimia, pembangkit listrik, dan perdagangan. Perusahaan ini telah berinvestasi pada sumber energi terbarukan seperti energi angin dan biofuel, dan juga berfokus pada langkah-langkah penghematan biaya untuk mempersiapkan transisi energi. Aktivitas Shell dalam produksi dan manufaktur energi merupakan bagian dari berupayanya untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan lanskap energi dan untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Masuk ke dalam transport and trading, Shell adalah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dan aktif di setiap tahapan industri minyak dan gas, termasuk eksplorasi dan produksi, penggilingan, distribusi dan pemasaran petrokimia dan pembangkit listrik. Shell Indonesia menawarkan pelumas untuk armada transportasi dan logistik yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan efisiensi bisnis. Selain itu, Shell juga memiliki Flight Card, menyediakan layanan manajemen armada termasuk penjadwalan transportasi, pengelolaan rute, pemeliharaan dan pemantauan kendaraan operasional, negosiasi dengan pemasok, analisis efektivitas operasional, dan juga penerapan penjadwalan transportasi secara perubahan kebijakan. Selanjutnya ada sales and marketing. Perusahaan Shell memasarkan kepada distributor dengan menyediakan listrik dalam negeri dengan pemasok produk ke bisnis termasuk gas untuk memasak, pemanas, dan tenaga listrik, kemajuan infrastruktur dan juga kendaraan listrik dan pengisian bahan bakar hidrogen dengan memberikan solusi mobilitas bagi pelanggan.
termasuk ke dalam bahan bakar kendaraan dan bahan bakar penerbangan. Nah, apa sih dari perbandingan dari dua stasiun bahan bakar ini? Yang pertama, dari Pertamina. Pertamina ini adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kalau Shell adalah milik swasta yang berpusat di Belanda. Selanjutnya, kalau Pertamina sudah memiliki lebih dari 5.500-an SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan Shell memiliki kurang lebih hanya 170 SPBU yang hanya tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, dan juga Sumatera. Terakhir, Pertamina menggunakan teknologi Pertatek yang dapat melindungi ruang pembakaran, intake valve, dan fuel injector dari berbagai macam endapan kotoran. Sedangkan Shell menggunakan teknologi Dynaflex yang dapat mengurangi gesekan pada mesin. Teknologi Dynaflex digabungkan dengan molekul pembersih yang berguna untuk membersihkan endapan yang dapat mengganggu performa mesin. Nah, itu dia tadi adalah video dari kami mengenai supply chain management dan merupakan tugas akhir kami dari pengantar teknik industri pada semester 1 kami dari jurusan teknik industri Universitas Diponegoro. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.